Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video part 2 ini kita akan melanjutkan belajar mengenai persamaan garis lurus dengan dua submateri. Yang pertama yaitu gradien garis. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami maksud dari gradien garis. Yang kedua, menentukan gradien garis dari grafik garis lurus. Yang ketiga, menentukan gradien yang melalui dua titik. Yang keempat, menentukan gradien garis dari suatu persamaan garis lurus. Yang pertama, kita akan membahas apa itu gradien garis. Jadi di slide ini kalian akan memahami apa itu gradien garis. Gradien garis atau biasa dituliskan dengan M, seperti yang di video sebelumnya, kita sudah beberapa kali membahas mengenai gradien garis. Kita menyinggung sedikit-sedikit. Gradien garis adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Nah, di sini ada gambar yang merupakan ini persamaan garis lurus. Kemudian untuk notnya, untuk gambar ini, grafik ini, kalian lihat dari kiri ke kanan. Jika grafik garis naik dari kiri ke kanan, garis merah ini kan naik, maka gradiennya positif. Dan untuk yang garis hijau ini, dilihat dari kiri ke kanan, ini kan turun, maka gradiennya negatif. Dan bagaimana untuk yang garis biru ini, akan kita bahas di slide nanti. Selanjutnya, menentukan gradien dari grafik garis lurus. Gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Rumus untuk menentukan gradien yang melalui titik A, yaitu titik yang pertama, X1, Y1, dan B titik kedua, X2, Y2 adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X sama dengan delta Y-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 dan delta X sama dengan X2 dikurang X1. Kita melanjutkan ke contoh soal. Tentukan gradien garis dari grafik di samping. Nah, ini saya mempunyai garis. Sebelum menentukan kemiringannya atau gradiennya, kita menentukan titik koordinat, letak titik koordinatnya di mana. Titik yang pertama, ini saya lihat dari kiri dulu, titik yang pertama ini berada di koordinat negatif 4, negatif 2. Nah, ini negatif 4 sebagai X1 dan negatif 2 sebagai Y1. Kemudian titik yang kedua ini berada di koordinat 4,4. Sehingga 4 sebagai X2 dan 4-nya lagi sebagai Y2. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai X1, Y1, X2, Y2. Tinggal kita substitusikan saja ke rumusnya, di mana M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sehingga M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan 4. Dari yang ini dikurang negatif 2 dibagi 4 dikurang negatif 4 sama dengan 6/8. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3/4. Sehingga gradien dari grafik garis lurus ini adalah 3/4. Selanjutnya yaitu gradien garis. Ingat lagi, rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Kemudian akan diuji. Di slide yang awal tadi kan kita sudah membahas mengenai not yang ini. Nah, ini akan kita uji. Gambarnya sama, hanya saja ini saya berikan letak koordinatnya, titik koordinatnya.
Yang pertama yaitu yang garis merah ini, di mana garisnya naik, maka gradiennya positif. Apakah terbukti? Nah, ini ada negatif 5,0 sebagai X1 dan Y1, dan negatif 2,3 sebagai X2, Y2. Kita substitusikan ke rumusnya, rumus yang ini, sehingga kita peroleh M sama dengan 3 dikurang 0 dibagi negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan 3/3 sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa gradiennya positif untuk yang garis naik. Kemudian untuk yang garis turun yang hijau ini, kita anggap sebagai titik pertama yaitu 2,3 X1 Y1 dan titik keduanya 5,0 sebagai X2 Y2. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke rumus ini. Sehingga kita peroleh M sama dengan 0 dikurang 3 dibagi 5 kurang 2 sama dengan negatif 3/3 sama dengan negatif 1. Sehingga terbukti jika garisnya turun, maka gradiennya negatif. Nah, bagaimana untuk yang garis biru ini? Untuk yang gradiennya ini, negatif 2,3 kita anggap sebagai X1, Y1, dan 2,3 kita anggap sebagai X2, Y2. Kita substitusikan ke rumus ini. Sehingga kita peroleh M sama dengan 3 kurang 3 dibagi 2 dikurangi negatif 2 sama dengan 0 dibagi 4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh kesimpulan baru, jika garisnya mendatar maka M sama dengan 0. Sehingga kita mempunyai 3 kesimpulan: garis naik gradien positif, garis turun gradien negatif, dan garis mendatar gradiennya sama dengan 0 karena tidak memiliki kemiringan. Untuk selanjutnya, bagaimana jika kita mendapatkan soal ada grafik tetapi tidak ada titik koordinatnya? Bagaimana cara kita menentukan kemiringan dari garis yang diberikan? Contohnya seperti ini. Nah, caranya yaitu kita lihat dulu jarak titik dari titik pertemuannya. Titik pertemuannya kan di sini. Nah, kita buat garis bantuannya dulu. Ini kita misalkan sebagai Y, dan ini kita misalkan sebagai X. Nah, yang dari atas ke bawah ini Y, dari kiri ke kanan sebagai X. Jaraknya yaitu berapa satuan? Yaitu 1, 2, 3, 3 satuan. Dan untuk yang X berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara kita masukkan ke rumusnya? Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, rumusnya menjadi M sama dengan Y per X. Sehingga diperoleh M sama dengan Y per X sama dengan 3/4. Tadi kan jaraknya 3 dan yang ini 4. Nah, kemudian kita lihat dari kiri ke kanan, kan garisnya naik, maka gradiennya positif. Sehingga ini sudah benar 3/4. Nah, bagaimana jika gradiennya negatif? Ya tinggal kita tambahkan dengan negatif. Tapi karena ini positif, ya tetap seperti ini, benar. Selanjutnya yaitu menentukan gradien dari dua titik. Tentukan gradien yang melalui titik-titik berikut. Yang pertama 2,1 dan 4,5, yang kedua 1,2 dan 3,4, yang ketiga negatif 4,5 dan negatif 1,3. Nah, ini kalian ingat rumusnya, M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, untuk yang nomor 1,
yang menjadi Y ini menjadi X1, ini Y1, ini X2, Y2, sehingga kita tinggal masukkan ke rumusnya saja. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. M sama dengan Y2-nya sama dengan 5 dikurang Y1 sama dengan 1 dibagi X2, X2-nya 4 dikurang X1, X1-nya 2 sehingga sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga gradien dari garis yang melalui dua titik ini adalah 2. Kemudian untuk yang kedua yaitu X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3, Y1-nya adalah 2, dan Y2-nya adalah 4. Tinggal kita substitusikan saja ke rumus. Sehingga diperoleh M sama dengan 4 dikurang 2 dibagi 3 dikurang 1. 4-nya tadi Y2 dikurang Y1 dibagi 3-nya X2 dikurang X1-nya 1 sama dengan 2/2 sama dengan 1, sehingga gradien garis yang melalui dua titik ini adalah 1. Dan yang ketiga adalah negatif 4,5, ini adalah X1, Y1, dan negatif 1,3 ini adalah X2, Y2. Tinggal kita substitusikan saja ke rumusnya. Sehingga diperoleh M sama dengan 3 kurangi 5 dibagi negatif 1 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 2/3. Sehingga gradien dari garis yang melalui dua titik ini adalah negatif 2/3. Mudah bukan? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ada contoh soal lagi tetapi dengan permasalahan yang berbeda. Misalkan terdapat titik negatif 4, P adalah X1, Y1 dan 1,2 adalah X2, Y2. Kemiringan garisnya adalah negatif 3/4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kemiringan garis. Apa yang perlu kita cari? Yang perlu kita cari adalah P ini. P ini sebagai Y1. Sehingga kita akan mencari nilai dari Y1 yang belum diketahui. Penyelesaiannya. Substitusikan nilai ke rumus. Rumusnya tadi kan M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y2-nya adalah 2, Y1-nya adalah P, X2-nya adalah 1, dan X1-nya adalah negatif 4. Kita substitusikan semua menjadi negatif 3/4 sama dengan 2 dikurang P dibagi 1 dikurang negatif 4. Kemudian kita sederhanakan, yang 1 dikurang negatif 4 ini sama dengan 5, sehingga diperoleh negatif 3/4 sama dengan 2 min P/5. Selanjutnya dikalikan silang, 4 dikali dengan 2 min P, negatif 3 dikali dengan 5. Sehingga diperoleh negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15, 2 min P dikali 4 sama dengan 8 min 4P. Kurangkan kedua ruas dengan negatif 8. Sehingga yang ruas kiri negatif 15 dikurang 8, dan yang ruas kanan 8 dikurang 4P dikurang 8 sama dengan negatif 4P. Kemudian disederhanakan, negatif 15 dikurang 8 sama dengan negatif 23 sama dengan negatif 4P. Kalikan kedua ruas dengan negatif 1 agar semuanya positif. Diperoleh 23 sama dengan 4P. Bagi kedua ruas dengan 4. 23 dibagi 4 dan 4P dibagi dengan 4 adalah P. Sehingga diperoleh P sama dengan 23/4. Selanjutnya kita akan menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Langkah-langkah menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Yang pertama, ubah
ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus, Y sama dengan MX ditambah C. Jadi jika persamaannya belum berbentuk seperti ini, maka kita perlu mengubahnya dulu. Kemudian yang kedua, gradien adalah angka yang terdapat di depan X atau sebagai konstantanya X. Soalnya ada 3. Tentukan gradien garis dari persamaan garis lurus berikut ini. Yang pertama, Y sama dengan 2X dikurang 4. Penyelesaiannya. Nah, dari persamaan ini, Y sama dengan 2X dikurang 4 ini sudah memenuhi persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Jadi, kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua, gradien adalah angka yang terdapat di depan X. Sehingga X-nya kan ini. Angka yang ada di depannya X adalah 2 ya. Maka M sama dengan 2 atau angka yang ada di depannya X. Kemudian yang kedua, 5X ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Ubah menjadi bentuk umum persamaan garis lurus. Ini kan merupakan persamaan garis lurus karena ini kan pangkatnya 1. Y-nya juga pangkat 1, tapi belum memenuhi bentuk umum persamaan garis lurus, jadi kita perlu mengubahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu, kedua ruasnya ini dikurangi dengan 5X dan ditambah dengan 8. Jadi 2Y sama dengan negatif 5X ditambah 8. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 2 atau dikali dengan 1/2. Diperoleh Y sama dengan negatif 5/2X ditambah 4. Nah, ini sudah memenuhi persamaan dari garis lurus. Maka M sama dengan negatif 5/2 atau angka yang ada di depannya X, yang ini. Selanjutnya yang C, yaitu 2X dikurang Y sama dengan 7. Ubah menjadi bentuk umum persamaan garis lurus. Kedua ruas ini dikurangi dengan 2X, sehingga diperoleh negatif Y sama dengan negatif 2X ditambah 7. Kemudian kedua ruas dikali dengan negatif 1. Diperoleh Y sama dengan 2X dikurang 7. Nah, kalian pasti sudah tahu berapa gradien dari persamaan ini. Nah, gradiennya adalah 2 karena yang ada di depannya X. Materi kedua di video part 2 ini yaitu menyusun persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami persamaan garis lurus, yang kedua menjelaskan persamaan garis lurus, dan yang ketiga menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, membentuk persamaan garis lurus. Syarat membentuk suatu garis lurus ada 2. Yang pertama, terdapat 2 titik atau terdapat 1 titik dan gradien M. Nah, jika terdapat 2 titik, misalnya seperti ini. Karena ada 2 titik, kita tinggal menghubungkan saja. Jika titiknya hanya 1, bagaimana? Jika titiknya ada 1, maka kemungkinan garis yang bisa dibuat itu ada banyak sekali dan mungkin tak terhingga. Contohnya seperti ini, hanya dari 1 titik ya, atau garis yang ini, atau garis yang ini, atau garis yang ini. Jadi ada banyak kemungkinan. Nah, jika titiknya hanya 1 dan ada gradiennya M, maka kita bisa menentukan karena dari 1 titik ini dengan gradien M kita bisa membuat 1 garis lurus saja. Satu titik dan gradien.
Jika suatu garis melalui satu titik x1, y1 dari gradien M-nya diketahui, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah y dikurang y1 sama dengan M dikali x dikurang x1. Nah, contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,5 dengan gradien 3 adalah, jadi 2 ini sebagai x1 dan 5 sebagai y1. Gradien 3 berarti M-nya sama dengan 3. Sehingga kita tinggal mensubstitusikan ke rumus y dikurang y1 sama dengan M dikali x dikurang x1. Y dikurang 5 sama dengan M-nya 3 dikali X dikurang X1-nya 2. Kemudian kita sederhanakan, Y dikurang 5 sama dengan 3 dikali X sama dengan 3X, 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 5, sehingga diperoleh Y sama dengan 3X dikurang 1. Nah, ini sudah memenuhi persamaan umum garis lurus. Atau kita juga bisa mengubah ke dalam bentuk persamaan 3x dikurang y dikurang 1 sama dengan 0. Ini, jadi kita selesai di ini boleh. Selesai di persamaan ini juga boleh. Grafiknya bisa dilihat di samping ini. Nah, jika digambarkan, kan seperti ini. Titik 2,5 berada di sini ya. Tidak tergambar di slide ini. Selanjutnya yang 2 titik. Jika suatu garis melalui 2 titik, yaitu x1, y1 dan x2, y2, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah, y dikurang y1 sama dengan M dikali x dikurang x1. Tetapi sebelumnya kita harus menentukan nilai M-nya, yaitu M sama dengan y2 dikurang y1 dibagi x2 dikurang x1. Sehingga jika kita sudah menentukan nilai mendapatkan nilai M-nya, kita lanjut ke rumus yang ini. Contoh soalnya, persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 4 dan titik negatif 4,3 adalah, ingat yang pertama kita harus menentukan M dengan rumus yang ini, kemudian yang kedua kita menentukan persamaan garis lurusnya dengan rumus yang ini. M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Ini negatif 2, ini sebagai X1. Negatif 4 sebagai Y1. Kemudian negatif 4 yang ini sebagai X2. Dan 3 sebagai Y2. Nah, kan ini sudah diketahui, tinggal kita substitusikan ke rumusnya, diperoleh M sama dengan 3 dikurang negatif 4 dibagi negatif 4 dikurangi negatif 2. Kemudian disederhanakan menjadi 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 7, negatif 4 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 2. Nah, kan ini sudah diketahui M-nya, nilai M-nya. Sehingga kita menuju ke rumus yang kedua, rumus yang ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita substitusikan nilai yang sudah diketahui di awal. Y dikurang negatif 4 sama dengan M-nya 7 per negatif 2. Dikali X dikurang negatif 2. Kemudian kita sederhanakan. Y dikurang negatif 4 sama dengan Y ditambah 4 sama dengan 7 per negatif 2 dikali X dikurangi negatif 2 sama dengan X ditambah 2. Kita ubah bentuknya. Kemudian kita sederhanakan Y ditambah 4 sama dengan
7 per negatif 2 X dikurang 7. Ini dikalikan. Selanjutnya, dari bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk yang seperti ini, 7 per 2x ditambah y ditambah 11 sama dengan 0. Agar tidak ada konstanta yang berupa pecahan, maka semuanya bisa kita kalikan dengan 2. Sehingga menjadi 7x ditambah 2y ditambah 22 sama dengan 0. Nah, bagaimana jika hanya diberikan gambar grafiknya saja? Tentukan persamaan garis berikut. Rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, dari garis ini kita bisa menentukan bahwa koordinat dari titik pertamanya yaitu 0, negatif 3 dan koordinat dari titik keduanya adalah 0,5. Sehingga X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah 5 dan Y2-nya adalah 0. Kita substitusikan saja. M sama dengan 0 dikurang 3 dibagi 5 dikurang 0. M sama dengan negatif 3 per 5. Jadi yang bentuk atasnya ini disederhanakan. Setelah mengetahui nilai dari M, kemudian masuk ke rumus yang kedua. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita substitusikan Y dikurang Y1-nya sama dengan 3 sama dengan M-nya negatif 3 per 5 dikali X dikurangi X1-nya 0. Kemudian kita sederhanakan, Y dikurang 3 sama dengan negatif 3 per 5 sama dengan negatif 3 per 5 dikali X sama dengan negatif 3 per 5X. Kemudian negatif 3 per 5 dikali dengan 0 sama dengan 0. Jadi tidak perlu ditulis. Nah, kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 3 per 5x, sehingga bentuknya adalah 3 per 5x ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian dikali dengan 5 agar tidak ada konstanta yang berupa pecahan, 3x ditambah 5y dikurang 15 sama dengan 0. Jadi persamaan garis lurus dari grafik ini adalah 3x ditambah 5y dikurangi 15 sama dengan 0. Sekian video pembelajaran dari saya. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.